Oke, selamat pagi Miss, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Baik, sebelumnya kami berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami dari kelompok 4 dan kami berdiri di sini dan ada sebagian yang duduk untuk di mana di beberapa menit ke depan kami akan memaparkan atau mempresentasikan hasil kelompok kami, hasil diskusi kami. Adapun materi yang akan kami bahas yaitu alat musik di Eropa. Jadi sebelumnya perkenalkan dulu ya, kami dari kelompok 4 itu terdiri dari saya sendiri, Mister Tilaia, ada dan ada Bang. Ya, jadi langsung saja. Jadi subfokus atau alat musik yang akan kami bahas itu ada 4. Yang pertama ada klarinet, oboe, recorder, dan saxophone. Jadi pertama kami mulai dari latar belakang. Jadi kita jelaskan latar belakang. Musik merupakan bagian penting dari budaya manusia yang mencerminkan sejarah, nilai, dan identitas suatu masyarakat. Salah satu jenis alat musik yang menarik untuk dipelajari adalah alat musik aerofon. Aerofon merupakan salah satu dari 4 kategori utama alat musik berdasarkan sistem ramifikasi on-postel-case. Alat musik aerofon menghasilkan suara melalui getaran udara yang dialirkan ke dalam suatu ruang resonansi. Tidak seperti oktofon atau alat musik bersenar, membranofon, alat musik berbasis membran, atau idiofon, alat musik yang bergetar secara keseluruhan. Aerofon hanya mengandalkan mengandalkan udara sebagai sumber bunyi utama. Contoh umum aerofon adalah seruling, klarinet, oboe, saxophone, recorder, dan lain-lain. Kami tertarik membahas judul ini karena kami mengetahui lebih jauh tentang keanekaragaman alat musik aerofon di Eropa, serta bagaimana teknik bermain dari 4 alat musik yang kami bahas. Oke, rumusan masalah. Jadi teman-teman, musik itu merupakan identitas setiap negara atau setiap bangsa. Jadi contoh kecilnya itu, ini di luar dari pembahasan kami ya, contoh kecilnya itu ada seperti bagpipe dari Skotlandia, panflute dari Rumania, atau French horn dari Prancis. Jadi di luar dari yang kami bahas itu, atau di luar dari bermain musik, alat musik itu bukan hanya sekedar bermain musik atau musik, tetapi alat musik itu sebagai identitas setiap negara. Jadi Eropa itu kan sebuah benua yang memiliki dari 44 negara atau lebih ya. Jadi di dalam itu di setiap negaranya ada alat musik yang menjadi khas setiap negara itu. Jadi kami memilih aerofon ini karena kami tertarik membahas atau mengkaji anatomi dari alat-alat musik itu nanti. Jadi ada pun rumusan masalah yang akan kami bahas. Ya, yang pertama anatomi. Anatomi itu nanti kami akan bahas bagian badinya, strukturnya, terus teknik permainannya, di mana kami ingin mengetahui atau kami akan memaparkan bagaimana cara permainan atau cara menggunakan alat musik tersebut. Terus ada karakteristik dari alat musik tersebut. Oke, next. Oke, yang pertama klarinet. Asal usul klarinet berasal dari alat musik kuno bernama flameau yang digunakan di Eropa pada abad ke-17. Flameau adalah alat musik tiup dari kayu dengan rit tunggal dan lubang nada sederhana. Alat musik ini merupakan pendahulu
langsung klarinet. Klarinet pertama kali dikembangkan oleh pembuat alat musik asal Jerman bernama Johann Christoph Wiener dari Hamburg sekitar tahun 1700. Lanjut. Jadi biar saya paparkan lagi, klarinet ini atau semua alat musik pasti ada asal usulnya, ada sejarahnya mengapa dia muncul ya kan. Jadi klarinet ini sebelum ada klarinet ada alat yang dimana pendahulunya, ya. Alatnya itu disebut salemeo, dan ini fotonya atau gambarnya. Jadi salemeo ini diciptakan pada 14 Januari 1690. Kemudian pada sekitar tahun 1700 ada seorang pembuat alat musik yaitu Johann Christoph Wiener, di mana dia menambahkan kunci atau key, mengotak-atik sehingga jadilah yang namanya klarinet ini tahun 1700. Jadi instrumen ini dimainkan dengan baik, yaitu nyaring dan keras, sehingga diberi nama trompet kecil atau klarinet, disebut klarinet. Klarinet juga biasa dimainkan di musik jazz dan ensemble lainnya. Terus klarinet ini kunci dasarnya itu dari B flat, meskipun ada dari kunci C, E mol, D ataupun A mol. Next. Karakteristik menggunakan rig tunggal yang dipasang pada mouthpiece, mampu memainkan nada rendah hingga tinggi, rentang pada nada luas, memiliki suara yang lembut, hangat dan bisa ekspresif. Banyak digunakan dalam musik klasik atau orkestra, jazz hingga musik modern. Biasanya memiliki 17 kunci atau case dan 6 lubang nada. Anatominya, yang pertama adalah mouthpiece, tempat ditiup dilengkapi dengan reed. Ini adalah mouthpiece, reed di sini. Terus barrel, penghubung antara mouthpiece dan badan utama klarinet, penghubung antara badan dengan mouthpiece. Ini adalah barrel. Terus upper joint bagian atas, tempat lubang nada dan beberapa case. Ya, bisa kita lihat ya. Terus lower joint atau bagian bawah dilengkapi case, tambahan dan beberapa lubang nada. Ini bagian yang ini. Terus bell ujung bawah klarinet yang memperbesar resonansi suara. Ini bell. Jadi teman-teman, satu yang menjadi ciri khas dari anatominya ini yaitu dari reednya. Jadi teman-teman, aerophone nggak semua memakai reed ataupun menggunakan reed. Jadi ada pun yang menggunakan reed, tapi dengan jumlah yang berbeda. Misalnya klarinet ini terkenal dengan reed 1 atau reed tunggal. Jadi dia memakai reed hanya satu, sama seperti saxo. Nanti kita akan bahas selanjutnya. Terus seperti oboe ya Bu. Nanti lagi kita lihat, yang penting ada nanti alat musik yang double reed, nggak seperti klarinet. Ya. Next. Teknik permainan yang pertama adalah embusung. Posisi bibir dan mulut saat meniup mouthpiece penting untuk menghasilkan nada yang stabil. Fingering menggunakan jari untuk menutup lubang atau menekan case atau touch untuk menghasilkan nada tertentu. Artikulasi, teknik meniup seperti staccato atau pendek-pendek, legato mengalir, dan vibrato tekanan nada. Breathingnya mengatur napas agar bisa bermain panjang dan stabil. Maksud dari artikulasi itu adalah artikulasi ini teknik meniup seperti staccato, artinya pendek-pendek,
cara mulutnya meniupnya ta ya itu namanya pendek-pendek ya. Terus masalah embosor posisi bibir dan mulut saat meniup nopis penting untuk menghasilkan dari suara. Maksudnya kita meniup ini nggak asal meniup, kita harus bentuk mulut kita bentuk M, terus nopisnya nggak boleh digigit tapi dijepit sama bibir, lidah ditarik ke dalam, nggak boleh tempel sama lid. Kalau tempel nggak ada suara. Sorry, nggak ada contohnya alat musiknya ya. Terus breathing, mengatur napas agar bisa bermain panjang dan stabil. Maksudnya ini kita mengatur napas, kita nggak napas bebas. Kalau maksudnya breathing ini mengatur napas, kita harus menggunakan napas dari perut, nggak boleh dari dada. Kalau laki-laki biasanya kalau menggunakan napasnya dari dada, mungkin akan gimana ya? Akan sangat berbahaya buat masa depannya. Bisa itu salah satunya dia mengalami kemandulan seperti itu ya, kalau dia menggunakan napas dari dada. Makanya harus dari perut, napas dari perut. Lanjut. Oke, alat musik kedua yang akan enggak mundur. Oke, maaf ya. Jadi kita lihat dulu video. Kembali ke video klarinet. Bagaimana sih klarinet itu dimainkan? Kasih video suaranya. Kasih tahu suaranya. Salah lagi. Oke, seperti itulah gambarannya. Sekarang kita masuk di alat musik kedua, yaitu saxophone. Sekarang kita masuk alat musik kedua, yaitu saxophone. Jadi saksofonnya adalah alat musik tiup dari keluarga aerofon yang dimainkan dengan cara ditiup menggunakan tek tunggal. Nah, ini yang saya bilang tadi teman-teman. Ini sama seperti klarinet, di mana dia menggunakan tek tunggal atau sampulin. Meskipun terbuat dari logam biasanya tinginan, saksofon ini termasuk dalam keluarga alat musik tiup kayu atau woodwind karena menggunakan reed seperti klarinet. Saksofon diciptakan oleh Adolphe Sax atau Sax, seorang pembuat alat musik dan ahli akustik asal Belgia pada awal abad ke-19. Ia lahir pada tahun 1814 dan merupakan anak dari pembuat alat musik terkenal. Adolphe Sax ingin
menciptakan alat musik tiup yang memiliki daya suara kuat seperti alat musik tiup logam atau garing seperti trompet dan trombon, tetapi tetap memiliki kelincahan dan fleksibilitas seperti alat musik tiup kayu atau woodwind seperti klarinet dan oboe. Setelah melakukan beberapa kali percobaan dan pengembangan baru pada 1846 Adolf Sax berhasil mematenkan saksofon dengan 14 variasi. Jadi saksofon ini ada yang buat, ya, ada yang ciptakan itu Adolf Sax. Sax atau saksi? Saxophone. Oke, Adolf Sax. Jadi Adolf Sax ini adalah orang Belgia, di mana dia merupakan seorang anak dari pembuat alat musik atau yang memiliki toko musik di Belgia. Jadi dia terinspirasi dari ayahnya juga, jadi dia bekerja di situ dan sebelum dia membuat Adolf Sax ini, sebelum dia membuat saxophone ini, sax ini, dia sudah memiliki kemampuan memainkan klarinet dan oboe, ya sebelumnya, dan itulah karena sering dengan berjalannya waktu dia dia ingin berinovasi, dia ingin menciptakan alat musik yang berbeda dari sebelumnya, sehingga dia membuat atau menciptakan saxophone ini gitu. Jadi dia menciptakan dengan 14 variasi atau 14 varian, yaitu ada E flat soprano, F soprano, dan beberapa kunci lain. Ada nama Anatomi mopis tempat ditiup menggunakan back tunggal, ya. Mopis adalah paling ujung sana. Terus di dalam mopis itu ada besi kuningan, itu disebut dengan ligator, ya. Dalam ligator mopis itu lari digabungkan. Terus ada neck atau leher menghubung antara mopis dan bodi utama, ini adalah neck. Terus bodi tubuh utama bagian panjang yang melengkung dan memiliki banyak lubang dan touch atau P. Ini bodinya. Terus ada bell, corong bawah tempat keluarnya suara bentuk melebar. Ini adalah bell. Jenis-jenis saksofon: satu, sopran saksofon paling tinggi, bentuknya lurus seperti klarinet. Yang kedua, alto saksofon ukuran sedang, banyak digunakan dan pelajar. Yang ketiga, tenor saksofon lebih besar dan suara lebih berat, populer dalam musik jazz. Terus bariton saksofon ukuran besar, nada rendah dan dalam. Kalau kita lihat ada gambarnya kan, bariton, tenor, alto, dan sopran. Sopran ini seperti klarinet, ya, tapi bukan klarinet. Teknik permainan. Yang pertama adalah embosur, posisi mulut dan bibir saat meniup. Oke, sama seperti tadi, kita nggak boleh asal meniup, kita harus setiap di main saxophone atau klarinet memang harus seperti itu, ya. Mopis nggak boleh digigit, terus lidah nggak boleh kemana-mana, harus masuk ke dalam. Kalau keluar atau nempel ke reed atau mopis itu nggak akan ada suaranya. Terus jenjangnya penekanan touch atau carry untuk menghasilkan
Nada, ini adalah tools-nya atau P-nya. Yang ketiga, breathing atau kontrol mengatur nafas untuk menjaga suara tetap stabil. Maksudnya adalah kita harus long tune, artinya kita harus banyak latihan meniup biar nggak asal tiup-tiup aja. Itu adalah long tune. Long tune itu artinya meniup panjang menghasilkan suara yang lebih bagus menurut si pemain. Yang keempat adalah artikulasi teknik menu seperti legato, halus atau staccato terputus-putus. Nah, seperti tadi ya. Legato itu halus, ya, dan staccato itu terputus, ta. Kita minumnya secara diputus-putus, lidahnya di dalam diputus, ta, sehingga menghasilkan suara terputus-putus. Saksofonnya menghasilkan suara terputus-putus. Ada yang kurang paham tentang staccato dan legato? Halus? Sudah paham? Mungkin lebih jelasnya kita lihat videonya. Mungkin kalau ada yang kurang paham nanti yang di presentasi. Bermain, bukan lagu. Ada videonya aja. Jadi ini aja gambarannya, Mas. Nanti sekolah kan tetap yang dulu ya kan. Semester 2. Oke, ini kan udah sering kita lihat kan, ada beberapa, mungkin teman kita kan ada layarnya saxophone. Ya itu adalah tak. Kalau dari aku yang jarang kulihat itu yang baritonnya. Kalau tenor itu yang kayak sambal Rizky ya. Iya, tenor. Nael Alfa. Iya. Saya kirim itu ya, sorry ya, akun dari Gmail Akustik. Tentang artikulasi ini hanya 2 jenis. Kita hanya bisa menggunakan teknik ta sama ya. Itu adalah staccato terputus-putus, ta itu ta. Ya ini halus. Halus dia nggak terputus. Halus sampai suaranya habis. Tapi nggak putus. Dari besar ke kecil. Kalau ta sekali tiup langsung berhenti dia, ta. Ya, kayak gitu. Di drive ya, sudah saya kirim di drive. Namanya ujian tengah semester. Kita lanjut ke alat musik boy. Oh, musik. Boy. Obo. Kembangan signifikan obo sebagai instrumen modern dimulai di Eropa pada masa abad pertengahan hingga Renaissance. Melalui alat musik bernama Sam memiliki bentuk kerucut panjang dan menghasilkan suara nyaring, sehingga umum digunakan dalam musik dansa dan acara luar ruangan. Meski mirip dengan obo dalam hal prinsip rit ganda, Sam memiliki suara yang terlalu kuat untuk digunakan dalam ruangan atau ensemble yang lebih halus. Transformasi besar terjadi pada abad ke-17 di Prancis saat pembuat alat musik seperti Jean Horteter dan Michel Philidor merekayasa ulang sound menjadi versi yang lebih ramping dan lembut. Instrumen baru ini disebut hautbois atau bahasa Prancis berarti kayu tinggi atau nada tinggi dari kayu.
Selama masa ini, para pembuat instrumen terus mengotak-atik outboys, mempersempit lubangnya, mengukur ukuran bulu, dan bereksperimen dengan lebar tabung, ukuran, dan penempatan lubang nada. Jangkauan yang diperluas dan kualitas suara yang terfokus dari instrumen ini menjadi ciri khas, sehingga nama oboe menjadi nama instrumen pilihan pada akhir abad ke-18. Jadi sedikit saya jelaskan lagi. Jadi ini sama seperti alat musik sebelumnya, di mana alat musik ini ada pendahulunya. Jadi pendahulunya itu ada sound, ya. Terus diubah lagi di abad ke-17, yaitu ada head voice yang dibuat oleh Jean dan Michael. Terus berubah lagi, mengalami perkembangan, mereka rekayasa, mereka otak-atik, mengecilkan lubang, mengubah ukuran, ya. Jadi mereka bereksperimen sehingga jadilah oboe ini pada abad ke-18. Okay, next. Anatomi dari oboe. Oboe terdiri dari 3 bagian utama, yaitu upper joint atau bagian atas, tempat penempatan reed, berisi sebagian besar lubang nada dan beberapa kunci. Ini ya, ini namanya upper joint bagian atas. Di sini. Yang kedua ada lower joint atau bagian bawah, menyambung ke upper joint dan berisi beberapa lubang nada serta kunci tambahan. Ketiga ada bell atau corong penutup bawah, membantu memproyeksikan suara dan mengatur resonansi nada rendah. Ya. Yang keempat ada reed atau bulu ganda, terbuat dari 2 potongan tipis bambu atau bulu yang dijahit dan diikat bersama. Bagian ini sangat sensitif dan mempengaruhi warna suara oboe. Ujungnya ya. Atas. Paling atas. Jadi oboe ini menggunakan double reed ya, bukan seperti klarinet sama saxophone tadi hanya menggunakan reed tunggal. Jadi dia menggunakan reed ganda. Teknik permainan oboe. Yang pertama ada embouchure, teknik bibir dan mulut untuk mengontrol aliran udara dan tekanan pada reed. Kedua ada pernapasan. Oboe menggunakan circular breathing atau pernapasan melingkar. Dalam beberapa teknik lanjutan memungkinkan nada panjang tanpa terhenti. 3. Artikulasi, menggunakan lidah untuk memulai dan mengakhiri nada dengan jelas, staccato, legato, dan lain-lain. Fingering, teknik penjarian yang rumit karena banyaknya tombol atau keys. Terus ada intonasi dan kontrol nada. Oboe dikenal sulit dalam menjaga intonasi sehingga dibutuhkan sensitivitas tinggi dari permainan. Jadi cara memainkannya ini, teknik permainannya adalah oboe dimainkan dengan meniupkan udara ke bulu ganda yang terpasang pada ujung tiap instrumen. Pemain oboe harus memberikan tekanan tiup yang lebih besar karena bentuk reed yang sangat kecil. Jadi kita harus meniupnya dengan kencang karena reednya kecil gitu ya istilahnya. Jadi di sini ada jenis-jenis oboe. Yang pertama ada oboe standar atau soprano. Yang kedua ada oboe de amor. Yang ketiga ada bass oboe.
jelas itu. Nggak mungkin. Oke, jadi ada sedikit yang saya tambahkan. Jadi perbedaan di antara mereka ini, pertama ada oboe standar. Ini yang paling umum dan sering digunakan dalam orkestra maupun ensemble. Terus yang kedua ada oboe diamond, di mana oboe ini berukuran lebih besar dan memiliki suara yang lebih lembut dan mellow. Terus ada bass oboe, di mana ini disetel satu oktav lebih rendah dari oboe standar, menghasilkan suara yang gelap dan berat karena bass. Jadi biar lebih jelasnya kita menonton, kita melihat gimana sih permainan oboe ini. Gimana nih? Selanjutnya ada alat musik recorder. Recorder tergolong alat musik melodis, di mana alat musik ini bisa mengeluarkan suara berupa melodi-melodi sesuai dengan nada yang dimainkan. Recorder dapat dimainkan dengan cara ditiup. Alat musik ini memanfaatkan tekanan udara dari mulut kita saat meniupnya. Oke, jadi recorder ini berbeda dari alat yang kami bahas sebelumnya, di mana dia ini nggak menggunakan rate. Jadi recorder memiliki lubang di sepanjang bodinya. Lubang ini berfungsi untuk mengatur nada yang akan dimainkan. Ya, jadi pemain recorder perlu melakukan kombinasi membuka menutup lubang yang dimainkan sehingga mengeluarkan suara dari tiupannya dan mengeluarkan kunci dari kombinasi jaringnya. Oke, kita masuk di sejarah. Sejarahnya, recorder termasuk alat musik yang sudah sangat tua dimainkan, dimulai dari zaman pertengahan hingga menjadi bagian penting dari ensemble musik klasik Eropa. Instrumen ini muncul dalam bentuk awalnya sekitar abad ke-18 ke-14 di Eropa dan dikenal luas pada abad ke-15 sebagai alat musik rakyat dan istana. Recorder sering terlihat di berbagai pertunjukan musik. Puncak kejayaan recorder terdiri pada zaman barok abad ke-17 hingga awal abad ke-18. Ketika komponis besar seperti Johann Sebastian Bach, Johann Sebastian Bach, George Philipp Telemann, dan Antonio Vivaldi menulis karya-karya yang penting untuk recorder. Namun penggunaan recorder semakin menurun pada akhir abad ke-18 karena penggunaan flute yang semakin masif. Lalu recorder mulai terlihat banyak digunakan kembali pada abad ke-20 hingga sekarang. Jadi recorder ini muncul pada abad ke-14
mulai menghilang pada pertengahan abad ke-18. Terkenal dalam musik klasik awal, terutama pada periode aliran seni barok. Sering digunakan dalam pendidikan musik untuk memperkenalkan konsep musik dan teori musik kepada pemula. Anatominya, satu ada head joint, yaitu wingway, mouthpiece, labium. Kedua ada middle joint atau body, jadi lubang di bagian depan, satu lubang di bagian belakang. Jadi ini ya, dan di belakangnya ada satu. Lubang depannya. Dan terakhir ada foot joint bagian kaki. Ini nyambung ini. Bagian belakang itu kan bagian depan. Sini di belakang ini. Di belakang ini ya, di belakang ini, di belakang ini. Jadi bisa teman-teman lihat ya, wingway di mana? Wingway, mouthpiece, window, jointnya. Anatominya satu itu wingway, yaitu lorong sempit tempat udara dari mulut masuk ke dalam instrumen. Yang kedua ada labium, labium, bagian tepi pemotong yang membelah aliran udara dan menciptakan getaran suara. Labium ini sangat menentukan karakter suara. Dan ada mouthpiece, ujung tempat pemain meniup, biasanya berbentuk melengkung ke dalam untuk memudahkan tiupan langsung ke wingway. Terus ada body, 7 lubang bagian depan untuk jari tangan kanan dan tangan kiri. Satu lubang di bagian belakang untuk ibu jari tangan kiri yang juga digunakan untuk mengatur perpindahan oktav. Foot joint bagian kaki, selain embosur dan pernapasan, recorder tidak menggunakan reed sehingga suara sepenuhnya Jadi kita masuk bagian teknik permainan. Minta yang dibaca. Ada apa seperti itu? Dan pernapasan, embosur ini dan pernapasan ini tentang menstabilkan pernapasan kita ya. Tidak boleh tinggi. Kalau kita ambil satu oktav, misalnya oktav rendah, pernapasan kita harus rendah juga, tidak boleh tinggi. Kembali ke berpindah oktav yang di bawah, itu tergantung pernapasan kita. Semakin tinggi pernapasan kita, semakin bisa dipindahkan oktavnya, biar rendah atau tinggi. Pinjarannya sama seperti alat musik saxophone, klarinet, oboe dan lain-lain, harus ditutup, nggak boleh terbuka sedikit pun, nggak boleh, harus tertutup semua, harus tutup rapat-rapat sehingga menghasilkan suara yang halus sesuai yang pemain inginkan, seperti itu. Jadi saya tambahkan sedikit di perpindahan oktav. Tadi kan di anatomi ada lubang di belakang kan satu. Jadi fungsi lubangnya itu di mana teknik jadi pemain harus menggunakan teknik di mana dia harus pandai dalam menaikkan satu oktav. Jadi kalau dinaikkan satu oktav harus menggunakan itu lubang yang di belakang recorder, menggunakan thumb atau jam. Oke, lanjut.
Cimpul atau cimpul? Jenis-jenis recorder. Recorder bass yang memiliki ukuran besar dengan rentang nada F3 sampai F5 untuk memberi nada rendah dalam musik. Recorder alto yang memiliki rentang nada F4 sampai F6. Recorder tenor dengan nada C4 sampai dengan C6 yang punya ciri khas nada yang lembut dan kaya. Recorder soprano dengan nada C5 sampai C7. Recorder sopranino dengan nada F5 sampai F6. Dan F situ. F. Gak masuk kojak sih ya? Gak masuk kan? Soprano. Buat nggak bahasa Indonesia. Apa? Ya. Jadi itu rekor kan? Belum. Kontak kali rekorkan jadi bisa dipakai. Nanti kontak jadi balik. Dari permainannya bibir nggak boleh terbuka, sedikit pun nggak boleh. Harus tutup sama nupis yang di atas, biar suaranya nggak goyang. Maksudnya goyang itu nggak berubah-ubah, suaranya tetap. Ya, itu dia. Alto ini. Iya. Alto recorder. Oke, kita masuk di bagian ketiga yaitu kesimpulan. Masuk. Kesimpulannya adalah alat musik aerofon di Eropa seperti klarinet, saksofon, oboe, dan recorder merupakan instrumen tiup yang memiliki sejarah, karakteristik, dan fungsi musikal yang unik. Masing-masing instrumen berkembang seiring dengan kemajuan zaman dan menjadi bagian penting dalam berbagai genre musik, dari klasik hingga modern. Recorder yang sederhana dan lembut, oboe yang ekspresif, klarinet yang fleksibel, hingga saksofon yang kuat dan modern semuanya menunjukkan bahwa aerofon bukan hanya alat musik, tapi juga wujud dari kekayaan budaya dan inovasi seni Eropa yang terus hidup dan berkembang hingga saat ini. Jadi ada pun referensi yang kami ambil, beberapa artikel dan YouTube bisa dilihat. Nanti kalau mau apa, nanti bisa dilihat dari pertemuan langsung. Bisa bantu. Atau ada? Ya ada pertanyaan. Oh ya. Baik, jika ada Pertengahan dulu presentasinya. Manis banget ini. Thank you. Cantik kali ya cewek itu. Aku sering-sering lah puji-puji. Oke. Jadi demikian, jika ada teman-teman yang masih kurang paham atau ada saran atau kritikan, boleh digaskan langsung aja. Gaskan. Oke. Tapi tangannya udah gini loh. Iya. Hati-hati. Sumarul itu diam-diam tapi giginya ada gini. Kemerutuk. Bagus menjelaskan semua argumentasi yang ada di pikiran saya, tapi ini kan ada pergantian instrumen. Contohnya nih ada apa, klarinet yang dulunya apa ini, Salomea lagi apa ini, kenapa digantikan dari alat musik yang pertama kali, kenapa tidak itu aja dibawa terus? Oke,
Jadi biar saya, oke, terima kasih dulu ya pertanyaannya. Pertanyaan yang sangat cukup bagus dan menarik. Dan oke, saya akan jawab. Itulah mengapa negara Eropa itu kan negara maju ya, dimana mereka itu sering berinovasi, jadi nggak monoton. Bisa dilihatlah dari Salemeo ini, tengok bentuk dari atas, bentuknya kan masih kayu dan sangat tradisional sekali. Jadi mengapa ada perubahan? Karena si Johann Christoph Lennart ini ingin menambahkan kunci dan mengubah bentuknya, sehingga jadilah ini klarinet ini. Iya. Jadi tujuan utamanya itu menambahkan kunci dari Salemeo ke Ya. klarinet. Nah, ini ada ya. Oke, mau menjelaskan apa? Iya, saya tambahin sih. Kenapa Klameau digantikan dengan klarinet itu ya? Itulah bentuk pengubahan dari seperti tadi kunci atau nada, kualitas suaranya juga diubah, fleksibilitas dalam permainan juga berubah, perkembangan ya seperti itu. Itu adalah perubahan dari Klameau ke klarinet. Jadi Seperti itu. Jadi kayak mana Cil? Apakah apa ini? Klameau itu masih ada kan di produksi sampai sekarang atau cukup setelah beralih ke klarinet, Klameau dihentikan? Klameau itu tetap ada. Alat musik itu nggak boleh hilang. Walaupun nggak diproduksi lagi, walaupun memang nggak ada lagi tempat produksi, alat musik itu tetap ada. Walaupun tidak seberapa lagi ya, walaupun tidak diperjualbelikan, tetapi alat musik yang pernah diciptakan itu tidak akan pernah hilang. Saya tekankan sekali lagi, setiap alat musik, bukan hanya Klameau, setiap alat musik yang diciptakan dan udah masuk dalam sejarah dan bisa masuk instrumen, itu tidak bakal hilang. Walaupun tidak diproduksi, nama itu akan tetap ada. Ya, dimuseumkan istilahnya. Oke, ada lagi? Keren. Ada lagi teman-teman? Ada lagi? Lepas ini. Sudah? Oke, kita berikan Aplaus. buat kelompok. Tutup dengan doa. Foto dulu tak doa ya. Tutup dulu. Cucuk dulu. Kemudian